Bima Arya Sugiarto, lahir di Bogor pada tanggal 17 Desember 1972. Beliau merupakan putra pertama dari 3 bersaudara. Bima Arya mengawali pendidikannya di SDN Polisi 4 Bogor, lalu SMPN 1 Bogor, dan SMAN 1 Bogor. Bima Arya kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Setelah lulus, Bima Arya melanjutkan pendidikannya di Monash University Melbourne dan meraih gelar Master of Arts. Bima Arya juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia dan meraih gelar doktor di bidang politik dari Australia National University. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bima Arya kembali ke Indonesia dan menjadi dosen di Universitas Paramadina. Selain aktif mengajar, Bima Arya juga aktif di bidang politik sebagai pendiri Carta Politika Indonesia, sebuah lembaga konsultan politik yang cukup berpengaruh di Indonesia. Lalu, pada tahun 2014, Bima Arya terjun langsung ke bidang politik dan terpilih menjadi wali kota Bogor selama 2 periode. Setelah 2 periode menjabat sebagai wali kota Bogor, Bima Arya dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Merah Putih. Melihat profil dan kiprahnya di bidang pemerintahan, Bima Arya merupakan sosok yang menerapkan core values berakhlak di dalam kehidupannya. Hal ini menjadikan beliau menjadi sosok panutan bagi kami para ASN yang ingin mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. Pada masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan beberapa inovasi aspek pelayanan publik, di antaranya membuat sekolah ibu, yaitu sebuah program inovasi sosial berupa program pelatihan yang diikuti oleh para ibu yang bertujuan membuat para ibu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mental yang lebih kuat dalam membina keluarga. Yang kedua, Bima Arya melakukan restrukturisasi trayek angkot serta terintegrasi dengan bis kita agar lebih efisien, tidak menumpuk di titik tertentu, mengurangi kemacetan, membuat perjalanan lebih cepat, dan menata wajah kota agar lebih tertib. Dalam kajian kita, angkot itu nggak bisa menjadi moda transportasi masa depan ya, karena kalau berhenti itu hanya supir dan Tuhan yang tahu, nggak bisa. Jadi harus dikonversi nanti menjadi bis. Tapi kalau angkot dihapus atau angkot dengan sendirinya tidak ada, pengangguran di Kota Bogor tambah banyak. Ya awal-awal ada sempat yang demo, yang mendukung agar angkot tidak diganti oleh bis kita. Tapi kita jalan terus karena hasil risetnya jelas. Kalau Bogor mau lebih tertib, ya angkot nantinya harus di feeder aja di pinggir. Di tengahnya itu adalah bis. Dan kemudian di masa depan ada juga tram. Skemanya adalah 3:1 gitu. Jadi 3 angkot menjadi 1 bis. Dan angkot yang 3 ini kemudian sebagian dihancurkan, sebagian juga diplat hitamkan. Jadi masih bisa dipakai oleh warga, tapi bukan untuk komersial. Bima Arya mempunyai integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Beliau mendorong ASN agar selalu disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan cermat dalam menjalankan kewajibannya sebagai abdi negara. Hal ini sesuai dengan nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel, yang artinya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas. Kolaboratif adalah nilai dasar ASN, yang berarti kemampuan ASN bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Bapak Bima Arya, selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, selalu bersinergi dengan berbagai pihak, masyarakat, organisasi, ataupun lembaga lainnya
untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, sosok Bima Arya menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang adaptif. Beliau mampu membaca arah perkembangan, khususnya di era digital, dan meresponnya dengan kebijakan serta inovasi yang nyata. Tidak hanya sekedar mengikuti arus, tetapi juga mendorong birokrasi agar lebih modern, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Sikap adaptif ini tercermin dari bagaimana beliau memanfaatkan teknologi, menyederhanakan pelayanan publik, dan mengajak seluruh aparatur agar terbuka terhadap transformasi. Dari sini kita belajar bahwa adaptif bukan sekedar kemampuan beradaptasi, tetapi juga keberanian untuk berubah demi kemajuan bersama. Biasanya kan kalau menggunakan kendaraan bensin itu biayanya bisa 4 juta, 5 juta gitu ya. Ini jauh ya. Bahkan seminggu itu cuma 100.000. Jadi sudah pasti hemat, tidak ada masalah dalam hal-hal lain gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali untuk tempat pengisiannya, chargingnya, mulai banyak di mana-mana, di rest area di mana-mana gitu. Jadi highly recommended, ya, sangat memuaskan. Gitu. Kenyamanannya mungkin selama menggunakan Sangat nyaman, nyaris tidak bersuara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari figur Bima Arya yang dapat dikorelasikan dengan core value berakhlak ASN, yaitu orientasi pelayanan harus sejalan dengan akuntabilitas dan kompetensi. Bima Arya dapat menunjukkan hal tersebut dengan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tak lupa harmonisasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar terlaksananya program-program tersebut dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Sekian pemaparan figur inspiratif Jawa Barat dari kelompok kami. Mari kita wujudkan core value ASN berakhlak demi kemajuan nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.